Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan informasi berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara dan isu-isu nasional yang sangat tren di tengah masyarakat. Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Pemirsa, Bupati Simalungun, Radiapoh Hasiholan Sinaga secara resmi membuka pasar tani dan bazar pangan panen petani Simalungun 2024 di lapangan bola kaki Rambung Merah, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, pada Selasa pagi, tanggal 3 September tahun 2024. Acara yang berlangsung selama 3 hari, dari 3 hingga tanggal 5 September tahun 2024, mengusung tema menuju pertanian yang maju, mandiri, dan berdaya saing. Kegiatan ini bertujuan untuk mempromosikan hasil pertanian dari 32 kecamatan yang ada di Kabupaten Simalungun. Pada pembukaan, setiap kecamatan menampilkan defile yang membawa berbagai hasil pertanian mereka. Dalam sambutannya, Bupati Radiapoh menegaskan bahwa pasar tani dan bazar pangan ini diselenggarakan sebagai upaya untuk mempromosikan produk pertanian Simalungun sekaligus membantu petani mendapatkan kepastian harga yang layak. Kita tahu saat panen raya, harga sering anjlok. Ini menjadi tantangan yang harus kita cari solusinya. Ia juga menyebutkan kemungkinan pembangunan gudang atau tempat penyimpanan untuk menjaga stabilitas harga hasil pertanian. Dengan adanya fasilitas tersebut, hasil panen bisa disimpan saat harga rendah dan dijual ketika harga stabil. Pada kesempatan tersebut, Bupati Radiapoh Sinaga menegaskan, salah satu program ke depan yang akan dilakukan oleh Pemkab Simalungun adalah pendirian pasar induk di Jalan Asahan kilometer 7 Kecamatan Siantar. Pasar induk ini akan mempermudah petani dalam memasarkan hasil pertaniannya. Saya ingin masyarakat Simalungun memiliki kios di pasar tersebut. Pasar tani tingkat Kabupaten Simalungun ya. Tentu acara ini merupakan acara yang sangat luar biasa, yang kedepannya bisa lebih mempromosikan lagi hasil produksi pertanian di Kabupaten Simalungun. Sebagaimana kita ketahui, Simalungun ini 70% ya mata pencarian masyarakat kita adalah sebagai petani. Tentu dengan event-event yang seperti ini yang diinisiasi oleh seluruh pengurus KTNA dan pemerintah Kabupaten Simalungun ini bisa mendekatkan pelayanan kita dalam hal memperkenalkan ya produksi hasil pertanian kita bukan hanya di tingkat lokal di Simalungun, tetapi kita sebenarnya sudah menembus sampai ke Pulau Jawa ya, sepanjang kota-kota sepanjang Pulau Sumatera, bahwa produksi hasil pertanian dari Simalungun ya sudah berjalan selama ini. Khususnya juga ke Kepulauan Riau juga sudah kita melakukan kerjasama dengan pemerintah provinsi dan demikian juga pemerintah Kota Batam. Demikian. Harapannya mungkin Pak kepada para petani di Kabupaten Simalungun bagaimana Pak? Harapannya Pak ke depannya seperti apa kira-kira Pak? Harapan tentu seperti kata sambutan dan pidato yang baru saya sampaikan. Bagaimana kita nanti memberikan kepastian kepada para petani kita ya, untuk mereka bisa menjual hasil pertaniannya dengan harga yang normal ya. Tentu bagaimana kita menyikapi ini, tentu kita harus menyiapkan sarana dan prasarana pendukungnya. Misalnya ketika harganya turun, kita harus bisa menyiapkan gudang penyimpanan atau mungkin seperti cold storage supaya bisa produksinya, hasil pertaniannya bisa bertahan lama. Nanti ketika harganya sudah naik, sudah normal kembali, bisa kita lempar kembali ke pasar. Karena kita sudah menghitung bahwa biaya untuk penyimpanan itu, khususnya untuk cold storage, karena menggunakan tenaga listrik ya, tentu akan menggunakan biaya ya, bahan bakar minyak ya, hanya 1.500 per kilo. Kalau kita lihat fluktuasi harga ya, harga barang kita, produksi pertanian kita, seperti cabai misalnya, ini fluktuasinya luar biasa, cepat, nilainya pun
sangat fluktuatif sekali. Misalnya minggu ini katakanlah harganya 20.000, bisa jadi 2 minggu ke depannya bisa menjadi 40.000. Ya, tentu kalau hanya disisihkan 1.500 sampai 2.000 per kilo, tentu ini sangat bisa kita membantu para petani kita bisa memasarkan produksinya dengan harga yang normal. Ya, oke, Pak. Makasih, Pak. Setelah pembukaan, Bupati bersama Ketua TPPKK, Ratnawati Radiapoh Hasiholan Sinaga, meninjau stand bazar pangan yang menampilkan produk pertanian dan UMKM dari 32 kecamatan. Dalam interaksinya dengan para petani, Bupati menyoroti pentingnya meningkatkan kualitas kemasan produk UMKM agar lebih menarik dan mampu bersaing di pasar yang lebih besar. Ia juga menyinggung produksi gula aren di Simalungun yang perlu mendapat perhatian khusus dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan agar dapat dipasarkan secara luas dan dikenal di luar Pulau Sumatera. Ceritakan sedikit nggak motivasi dari kelompok tani ini seperti apa, Pak? Baik, Pak, terima kasih. Kita dari Kuat ya, Pak? Motivasi yang kita harapkan itu terhadap petani itu dengan adanya kegiatan ini, bahwasanya petani pun ataupun kelompok tani itu akan terinspirasi dalam hal peningkatan produksinya untuk dapat dijajalkan atau dipromosikan di pasar tani ke depan, agar bisa pendapatan petani itu juga bisa meningkat seiring dengan adanya pasar tani ini. Lebih baik hasil pertaniannya itu tergabung di dalam kelompok tani dan rakyat di dalam. Pak, bisa nggak sedikit ditambahkan kira-kira pas dari kelompok tani Kecamatan Sidamani ini harapan yang diinginkan seperti apa, Pak? Dan targetnya? Maksudnya keinginan yang diharapkan. Ya kalau permasalahannya sih petani itu mengharapkan ya nilai jual lah yang penting agar petani itu juga dapat meningkat, karena mengingat harga-harga pertanian saat ini khusus yang ditanam di Kecamatan Sidamani itu seperti sayur-sayuran apapun buah-buahan itu sebenarnya tidak sesuai dengan harapan lah harga yang dimiliki petani yang didapat, sehingga padahal produksi yang mereka keluarkan itu sangat tinggi seperti insektisida atau fungisida maupun pupuk yang dipergunakan oleh petani sangat tinggi dibandingkan dengan nilai jual hasil pertanian. Benar, Bu, bisa tambah Ibu sedikit, Bu? Ya langsung tambah aja, Bu. Dengan adanya pasar tani, makanya petani semakin meningkat lah. Ya. Oke, gitu aja, Bu. Baik, Pak, Bapak dengan siapa, Pak? Kelompok tani ini adalah untuk mengembangkan pertanian di khususnya Kecamatan Purbala, Kabupaten Simalungun ya. Kalau nggak melalui KTNA, wadahnya tidak ada nanti yang memperhatikan petani. Makanya kami hadir sebagai pengurus KTNA untuk menjembatani petani kepada pemerintah. Jadi kami KTNA lah nanti jembatan kepada pemerintah, khususnya Kecamatan Purba. Begitu. Jadi padanya ini untuk petani, untuk memperjuangkan hak-hak petani kepada pemerintah. Itulah tujuan kita motivasi kita. Makanya hari ini kita perkenalkan semua produk pertanian dari Kecamatan Purba. Khususnya inilah sesuai dengan selera masyarakat membelinya dan harga masih terjangkau, jauh dari pasar. Nah, gitu. Itulah tujuan kita untuk mengerjakan KTNA di stand Kecamatan Purba dan untuk menjembatani petani yang ada di Nagori. Kami 14 satu kelurahan 13 Nagori, jadi 14. Kamilah wadahnya semua. Kamilah wadahnya kelompok tani ini untuk membawa mereka kepada pemerintah setempat. Demikian. Baik, Pak, terakhir, Pak, kira-kira harapannya seperti apa, Pak? Harapannya ke depan ya kita meningkatkan produktivitas petani biar jangan ada kesenjangan antara pemerintah dan petani.
karena sekarang ini banyak pemerintah mengelola pertanian juga. Seharusnya jangan. Petani itulah yang kita kembangkan. Jangan pegawai menjadi petani, tapi petanilah kita kembangkan menjadi petani yang terbaik. Demikian. Baik, terima kasih. Pak, dengan Bapak siapa, Pak? Nama saya Lamhot Parsoran Girsang, Sekretaris Keten. Motivasi dari kelompok tani ini seperti apa kira-kira, Bang? Ya, kelompok tani ini untuk mengembangkan pertanian di tiap-tiap daerah, di tiap-tiap kecamatan dari Kabupaten Simalungun. Inilah hasil pertanian, hasil kerajinan tangan yang kami bawa dari kecamatan-kecamatan. Ya. Jadi dengan adanya pasar tani ini, tadi petani-petani di seluruh Simalungun bisa mengarahkan hasil tani mereka dengan baik. Baik, Pak, dari kelompok tani orang Bapak ini, kira-kira harapannya seperti apa yang diinginkan, Pak? Ya, harapan kami ya karena jadi kalau harapan kami dari kecamatan, kelompok-kelompok tani yang ada di kecamatan, ya harga jual hasil pertanian kami, harga bahan-bahan untuk pupuk bisa terjangkau, bisa dapatkan dengan mudah. Baik, Bang, Abang dengan Abang siapa, Bang? Dengan Julprisman Sinaga, Victim Raya Kayan. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Tim Liputan, Monalisa TV melaporkan. Ya, kita sama-sama luar biasa ini ngelewatin berapa dulu main ke Ujung Padang sudah dong. Ini akan berkilo-kilo ini oleh Buah Naga dan sekarang oleh tim penggerak. Next dari kecamatan mana Ibu? Tanah Jawa.